pagi kepada rekan-rekan semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap untuk berbagi wawasan bareng-bareng ya di sesi Jiwa Gabung Sharing kali ini. Oke, topik kali ini ada buku tentang Bloom's Taxonomy Frontier Perspective yang akan dipaparkan oleh Kang TN ya untuk sesi buku sharing kali ini. Mungkin sekilas ya tentang Bloom taksonomi. Buku tentang taksonomi ini ngebahas tentang perjalanan panjang bagaimana cara kita untuk belajar dan berpikir berubah selama 40 tahun terakhir. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan dibagikan oleh Kang T. Makasih ya Salsa untuk kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas ya? Jelas, Kang. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Disclaimer dulu ya. Jadi ilmu yang aku dapat ini aku dapetin dari Kang Rizky selaku Direktur Operasional kita. Itu beliau sempat menceritakan tentang ilmu ini dan aku baru sadar gitu loh, ternyata apa yang sudah kita lakukan itu ada ilmunya terus, dan aku mau men-sharingkan ini ke teman-teman semua gitu ya. Oke. Hari ini bakal ngebahas hal-hal yang sering kita anggap sepele, padahal ternyata itu tuh sangat penting. Cara berpikir kita dalam pekerjaan, khususnya dalam peran sebagai project control ya, dan ini aku bakal fokuskan ke teman-teman project control, dan teman-teman divisi lain itu boleh menyesuaikan gitu ya. Tapi biar kita dapat gambaran lebih jelasnya, aku langsung praktekkan untuk teman-teman project control. Nah, kita sebagai project control tuh kadang fokus pada sistem atau SOP atau tools gitu ya, kayak Simpro gitu. Tapi hari ini tuh saya bakal ngajak teman-teman untuk menyentuh satu aspek yang jauh lebih dalam. Nah, aspeknya itu apa? Yaitu bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana kita bisa meningkatkannya, gitu ya. Nah, dalam peran kita sebagai project control itu kadang kita bekerja dengan banyak banget dokumen gitu ya, atau enggak banyak banget dengan puluhan flow system tergantung dari projectnya sendiri gitu. Terus kolaborasi setiap divisinya, lalu ada tanggung jawab terhadap sistem informasi gitu ya, atau kita seringnya itu bilangnya Simpro gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya meneruskan dokumen atau mengikuti alur? Atau kita kita juga bisa menganalisis resiko atau mengevaluasi atau bahkan menciptakan sistem kerja yang jauh lebih efektif gitu ya, atau jauh lebih efisien. Nah, inilah yang ngebuat tingkatan berpikir itu menjadi sangat penting. Nah, dari teori ini yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom tadi dan disempurnakan gitu ya oleh Anderson dan Krathwohl, membagi proses berpikir manusia ke dalam 6 tingkatan, dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks gitu. Dan menariknya dari teori ini tuh bisa diaplikasikan langsung ke dalam pekerjaan kita di bidang project control. Nah, 6 tingkatan itu apa aja? Kita mulai dari paling bawah ya, yaitu ada remembering atau mengingat. Lalu kedua itu ada understanding atau memahami. Lalu yang ketiga itu ada applying atau menerapkan. Lalu yang keempat itu ada analyzing atau menganalisis. Lalu selanjutnya ada evaluating atau mengevaluasi, dan yang terakhir itu ada creating atau menciptakan. Nah, aku bakal jelasin satu-satu gitu ya yang sangkut pautnya dengan project control. Poin yang pertama itu remembering atau mengingat. Mengingat dalam hal ini itu contohnya banyak banget hal yang sering kita tuh ingat gitu, bukan diingetin, maksudnya benar-benar dihafal gitu. Kayak kode dokumen atau misalkan nomor PO gitu ya, atau
revisinya di sebelah mana gitu, atau flow distribusinya itu seperti apa gitu. Nah itu tuh memang penting, tapi itu menjadi base-nya kita gitu, jadi dasarnya kita, jadi fundamentalnya cara berpikir kita gitu. Nah di tingkatan kedua itu kita harus bisa understanding atau memahami. Memahaminya itu seperti apa gitu, memahami isi dokumen, memahami kenapa dokumen itu harus melewati tahapan tertentu, atau kenapa harus ada kayak harus respon dulu, atau kenapa harus ada rektifikasi dulu gitu loh, kenapa harus ditanda tangan, kenapa tanda tangannya harus basah, dan kenapa gitu. Nah ini tuh bakal membantu kita dalam berkomunikasi jauh lebih baik ke lintas divisi, terutama ke lintas divisi ya. Lalu yang ketiga itu ada applying atau menerapkan. Di sini tuh menerapkan di sini tuh artinya prosedur dokumentasi ke proyek nyata. Maksudnya atau misalnya itu membuat sistem pelacakan dokumen berbasis spreadsheet. Kalau yang kita sebut sehari-hari itu yang kita sebut dengan tracker, gitu loh. Kita mengaplikasikan itu ke dalam tracker, gitu ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam tracker, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menganalisis atau menganalisis. Bisa nggak kita mengidentifikasi kesalahan yang ada di dalam tracker itu? Bisa nggak kita menemukan anomali di dalam tracker itu? Gitu ya. Dan atau misalkan bisa nggak kita melihat pola-pola tertentu dari tracker kita itu, gitu loh. Contohnya gitu ya, contohnya misalkan kita tuh mencari kenapa sih tagihan termin 1 dan 2 tuh lancar, tapi di 3 dan 4 tuh selalu sulit gitu. Nah itu tuh anomali seperti itu bisa atau kesalahan itu tuh bisa kita temukan di tracker kita gitu. Artinya kita sudah bisa menganalisis gitu ya, kayak gitu. Atau enggak menemukan bottleneck nih gitu ya pada alur-alur tertentu gitu yang menyebabkan jadinya kenapa kok bisa terlambat, kenapa kok agingnya bisa jadi besar gitu, kenapa ini jadi lama banget gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah di tingkatan evaluating selanjutnya kita masuk ke dalam tingkatan evaluating atau mengevaluasi dari tracker yang sudah kita punya. Itu kita bisa nggak sih memberikan masukan gitu ya, kurang lebih masukan lah ke dalam sistem itu sendiri gitu, atau memilih ternyata tracker kita tuh belum sempurna loh, kayaknya harus ditambahin ini deh gitu, atau ditambahin itu deh gitu. Ternyata banyak banget informasi yang kita perlukan tapi tidak tersedia di dalam tracker ini. Nah itu masuknya ke part evaluating gitu ya. Nah terus yang keenam, yang terakhir itu creating artinya itu merancang dari apa yang sudah ada, itu kita membuat baru lagi, atau kurang lebih bahasanya tuh kayak modifikasi, karena kebanyakan itu dari modifikasi sebelumnya kan. Jadi sesuatu yang udah ada kita modifikasi menjadi sesuatu yang lebih baru, atau menjadi sesuatu yang lebih baik, atau yang lebih efisien dan bla bla segala macam. Nah banyak dari kita itu hanya bisa sampai di tingkatan 4 atau di analyzing, kita tuh mentok di situ. Kebanyakan dari kita ya, atau secara umumnya itu masyarakat kita itu hanya ada di tingkatan nomor 4 gitu loh. Bisa menganalisis bisa, tapi ketika mengevaluasi itu tidak bisa. Nah ini nyambung ke book sharing beberapa minggu kemarin ya, yang diinformasikan sama direktur utama kita itu Pak Adi. Beliau sempat memberikan informasi untuk mencari solusi terbaik itu kita harus bertanya dengan pertanyaan yang tepat gitu. Itu yang jadi mentoknya tuh kadang ada di situ gitu. Jadi kita tuh sudah ada di tahapan itu, tapi tidak bisa kita itu udah ada di tahapan analyzing tapi tidak masuk tahapan evaluasi. Hanya beberapa persen orang lah mungkin gitu. Mungkin dalam satu grup itu mungkin hanya 2 dari 5 orang lah, kurang lebih kayak gitu, yang bisa masuk ke tahapan evaluasi gitu ya, mengevaluasi gitu. Dan mungkin 1 dari 4 yang bisa menciptakan pada akhirnya gitu loh. Dan bukan sulit gitu loh, tapi lebih ke kita tuh tidak sadar gitu ya, kita tuh ada di level berapa gitu loh. Nah dengan ilmu ini diharapkan nanti teman-teman itu bisa
lebih terarah gitu loh, cara berpikirnya tuh lebih terarah. Kita tuh selama ini ada di tingkatan berapa sih gitu loh, atau mungkin teman-teman tuh sudah ada yang masuk ke dalam tahap evaluasi atau bahkan menciptakan gitu loh, tapi teman-teman tuh nggak sadar akan hal itu gitu loh. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, jadi bayangkan kayak gini, ini tuh ada 3 orang dengan jabatan yang sama gitu ya. Ini kurang aku bakal menjelaskan ilustrasi gitu ya, di ilustrasi praktisnya lah dari project control gitu. Ini bayangkan ada 3 orang dengan jabatan yang sama, semuanya itu mengelola dokumen harian gitu, tapi hasil kerjanya kok bisa berbeda. Nah, yang pertama itu hanya menghafal aturan distribusi atau memberi, dan yang kedua itu sudah mulai memahami urgensi dari perubahan revisi dan bisa menjelaskan itu ke divisi lain, ke lintas divisi. Dan yang ketiga itu bisa mengembangkan trackernya gitu, dengan otomatis untuk pelaporan secara daily, weekly ataupun monthly gitu ya. Nah, semua level bekerja ini ada di level yang berbeda gitu ya. Artinya level berpikir itu sama dengan level kontribusi. Jadi level berpikir teman-teman ada tingkatan berapa itu sejalan dengan level kontribusinya teman-teman gitu, sebaris lah kurang lebih. Nah, selanjutnya mengapa ini jadi relevan untuk kita gitu ya, karena sebagian project control itu sering dianggap hanya sebagai fungsi aja gitu, fungsi pendukung gitu, tapi saat kita naik ke tingkatan berpikir yang lebih tinggi ternyata banyak banget gitu, nggak hanya sebagai fungsi aja, tapi kita juga bisa menjadi partner strategis bagi teman-teman divisi lain gitu ya, atau kita juga tidak hanya menjaga dokumen tetap rapi aja nih, tapi juga bisa menjaga aliran informasi itu tuh tetap bagus gitu loh, dimana kadang teman-teman RPM gitu ya, atau teman-teman AM itu selalu ini kita dokumen submit udah berapa gitu loh, kayak gitu. Nah, itu tuh menjadi alat bantu, bukan alat bantu, menjadi kuatnya AM atau RPM dalam mengambil keputusan pada akhirnya. Atau dengan kata lain, itu tuh kita bisa naik peran. Kalau mau ngebesarin suara kayak gimana ya caranya? Oke, kita bisa naik peran itu bukan dari jabatan gitu ya, tapi dari kualitas berpikir. Jadi kalau misalkan kita anggaplah orang yang ada di jalanan gitu ya, mungkin mohon maaf nih sebelumnya, orang yang kita anggap sebagai ini orang tidak mampu berpikir gitu, kita bahkan belum tahu gitu orang seperti apa. Atau mungkin secara pekerjaan tuh anggaplah tukang ojek misalkan, mohon maaf sebelumnya ya, anggaplah tukang ojek gitu loh. Kalau misalkan pola pikir atau cara berpikir dia itu udah ada di level-level tertentu, itu mungkin bisa jauh lebih baik daripada kita gitu ya. Mungkin kita kerja kantoran yang tiap hari itu ketemu orang-orang penting gitu, tapi kalau cara berpikirnya itu masih rendah ya tidak bisa dikatakan bagus juga pada akhirnya gitu. Nah, terus gimana sih cara menaikkan level berpikir kita gitu? Nah, ini ada beberapa cara gitu ya, mungkin bisa teman-teman lakukan gitu. Yang pertama itu jangan hanya menerima instruksi aja, tapi pahami dulu kenapa dia memberikan instruksi itu. Kalau misalkan secara real pekerjaannya, misalkan aku gitu ya memberikan arahan atau instruksi ke teman-teman project control, itu jangan hanya udah langsung dilakukan gitu loh, enggak, tapi pahami kenapa aku bisa memberikan memberikan instruksi seperti itu gitu. Tujuannya tuh untuk apa gitu loh, kenapa sih harus minta aku mengerjakan ini, kenapa harus minta aku mengerjakan itu gitu, kenapa harus seperti ini gitu, atau kenapa harus seperti itu gitu. Nah, selanjutnya itu tanyakan dampaknya. Ini kalau misalkan tidak aku lakukan ini, dampaknya apa? Atau misalkan kalau aku lakukan ini, dampaknya itu seperti apa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus resikonya itu seperti apa sih gitu loh kira-kira. Nah, dari situ teman-teman itu bisa menawarkan solusi. Itu boleh menawarkan solusi. Sekecil apapun, mau di dalam forum atau di luar forum, mau pada saat kejadian ataupun di luar kejadian. Itu boleh gitu loh. Karena itu membantu teman-teman meningkatkan pola pikir teman-teman gitu loh. Lalu yang terakhir, kalau misalkan teman-teman ada kesempatan untuk ikut serta dalam evaluasi atau meeting project gitu loh, itu tuh boleh gitu loh dilakukan gitu ya. Ikut, kalau misalkan teman-teman diminta, oh silakan meeting dengan ini gitu loh, diajak sama RPM-nya atau diajak sama AM-nya, jangan mundur gitu loh. Justru itu jadi kesempatan teman-teman gitu. Karena
tidak bisa gitu loh teman-teman ingin ada di level tingkatan berpikir di nomor 5 gitu ya atau di nomor 6 gitu. Tapi teman-teman tidak melakukan usahanya gitu. Nah, ikut serta dalam evaluasi atau ketemu klien itu tuh menjadi salah satu cara teman-teman untuk bisa mencapai level berpikir itu. Gitu ya. Nah, kemudian ini refleksi untuk kita sendiri. Kita tuh bisa tanya ke diri kita sendiri. Apakah saya hanya bekerja sesuai SOP atau apakah saya hanya ikut menganalisis kesalahan proses atau apakah saya pernah menciptakan metode atau tools baru gitu ya yang mempermudah tim. Nah, kalau belum, itu jangan minder gitu. Yang penting itu sadari dulu di mana kita sekarang dan rencanakan kemana kita akan naik gitu. Nah, dengan 6 level tingkatan ini itu bisa membantu kita meningkatkan cara pola pikir kita gitu. Nah, sebagai penutup gitu ya, dokumen kontrol itu bukan hanya tentang kayak mengatur dokumen, nyimpen dokumen, ngeprint dokumen gitu. Tapi kita tuh mengatur sistem informasi. Kita tuh kayak jantung komunikasinya lah untuk sebuah project gitu ya. Atau untuk kantor ini gitu loh. Dengan memahami tingkat berpikir itu kita bisa memetakan kekuatan kita gitu. Dan kita bisa meningkatkan kualitas kerja kita sendiri. Dan kita bisa menjadi lebih dari sekedar pengelolaan dokumen gitu ya. Nah, ini ada sedikit quote ini dari pencipta penulis buku itu sendiri gitu ya. Kemampuan berpikir itu jauh lebih berharga dari sekedar mengingat gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa terus bertumbuh bukan hanya dalam tugas tapi juga dalam berpikir yang menjadi sebuah fundamental kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke sal saya. Oke, terima kasih MTN atas pemaparannya tentang buku taksonomi ini dan dikaitkan gitu dengan konteks pekerjaan. Mungkin sekilas bakal aku ulas. Tadi ada tingkatan berpikir gitu ya, dari mulai remembering, di mana itu untuk menghafal aturan, seperti menghafal aturan dokumen, kode dokumen dan alur distribusi, lalu naik ke understanding, gak cuma tahu gitu tapi paham gitu urgensinya revisi itu apa dan bisa dijelasin ke tim lain. Kemudian tadi itu ada applying, kemudian ada analyzing, dan juga ada evaluating gitu, di mana kita itu bisa memberi masukan dan membuat rekomendasi yang tepat gitu. Kemudian di akhir ada creating, di mana di sini tuh bisa menciptakan solusi baru, misalnya untuk mengembangkan dashboard atau pelacakan dokumen otomatis untuk misalkan untuk report gitu. Nah, tadi juga dibahas mengapa ini tuh relevan gitu ya. Jadi tadi mengapa bisa relevan itu menjadi partner strategis bagi tim dan manajemen proyek, tidak hanya menjaga dokumen tetap rapi gitu, tapi menjaga juga aliran informasi proyek ini tetap andal gitu. Mungkin kita lanjut aja ke sesi diskusi ya, rekan-rekan semuanya. Bagi rekan-rekan yang mau berbagi gitu, yang relevan dengan pembahasan yang tadi Kang TN udah paparkan, boleh banget bisa langsung raise hand aja atau langsung on mic pun boleh. Bagi rekan-rekan yang mau berbagi, boleh langsung on mic aja rekan-rekan, atau mau raise hand dulu boleh. Mungkin dari Arkan gimana Arkan? Apakah ada yang mau dibagikan atau mau bertanya juga boleh yang berkaitan dengan buku ini? Aman teh, untuk saat ini belum, mungkin kesempatan buat yang lainnya.
Boleh nanya nggak? Boleh, Kak Rizky boleh. Boleh Nih aku langsung mau aja. nanya, gimana caranya kita tahu atau ada kisi-kisi nggak nih dari Kang TN kalau misalkan kita tuh pengen tahu kita tuh sudah ada di level mana gitu cara berpikir kita itu. Sama kalau misalkan kita mau ningkatin lagi itu harus apa gitu, Kang TN? Siap, Kang Rizky. Ini aku ditanya oleh sumber informasi aku langsung. Oke, untuk meningkatkan, tadi Kang Rizky minta untuk gimana sih cara kita meningkatkan pola pikir kita gitu ya, atau cara mengetahui kita tuh udah sampai mana dan bagaimana cara meningkatkannya gitu ya. Itu teman-teman bisa mulai dari hal kecil dulu gitu ya. Anggaplah teman-teman ini dari staff gitu ya, anggaplah seperti itu gitu. Nah, ketika teman-teman mendapat sebuah informasi, teman-teman itu mendapat sebuah arahan gitu ya dari atasan teman-teman, itu teman-teman bisa untuk jangan langsung menerima secara mentah informasi itu, gitu ya. Bukan dalam artian kayak gini, bukan artinya teman-teman jadi malah ngerepotin gitu ya, jadi malah banyak nanya gitu loh, enggak. Tapi di sini tuh teman-teman harus bisa menanyakan pertanyaan yang tepat, nanti dibalikinya tuh dengan pertanyaan yang tepat ke atasan teman-teman gitu ya. Artinya kayak gini, ketika teman-teman mendapat informasi itu tolong pahami dulu instruksinya seperti apa, pahami dulu agar teman-teman tidak salah langkah, tidak salah ambil langkah gitu. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa tanyain, Kang kok bisa, kenapa harus kayak gitu gitu, Kang ini kenapa kita harus mengerjakan ini, itu tujuannya untuk apa, misalkan kurang lebih, atau enggak tanyakan tuh dampaknya seperti apa yang bakal terjadi gitu ya. Nah lalu teman-teman itu jika pada saat proses teman-teman mengerjakan instruksi tadi gitu ya, teman-teman menemukan sebuah celah gitu loh, dimana ini kayaknya nggak perlu kayak gini deh gitu loh, ini teman-teman tuh bisa untuk, Kang kalau diginiin gimana, Kang kalau digituin gimana gitu. Nah teman-teman tuh bisa menawarkan dari hal-hal kecil dulu gitu, dari sebuah arahan itu teman-teman pahami. Setelah teman-teman pahami itu, teman-teman bisa tanyakan kurang lebih dampaknya itu seperti apa atau resikonya itu seperti apa, lalu teman-teman bisa tawarkan solusi kecil terlepas dari itu digunakan atau tidak gitu ya, terlepas digunakan atau tidak, tapi seenggaknya teman-teman itu sudah memahami instruksinya seperti apa dan teman-teman tahu dampaknya seperti apa gitu ya. Ketika solusi itu tidak dipakai, itu it's okay, nggak jadi masalah gitu loh, tapi at least teman-teman udah dapat 3 poin utama tadi. Teman-teman tidak langsung mencerna informasi secara acak, tapi teman-teman memahami dulu karena starting pointnya tuh ada di situ gitu ya. Nah itu mungkin hal sederhana gitu yang bisa teman-teman lakukan setiap hari, atau bahkan teman-teman itu sudah melakukan hal itu sebelumnya, cuman teman-teman tuh nggak tahu ternyata apa yang sudah teman-teman lakukan itu ada ilmunya gitu loh. Dan aku yakin kebanyakan dari teman-teman tuh seperti itu gitu. Teman-teman tuh sudah melakukan itu, tapi oh ternyata hal itu ada ilmunya gitu ya. Jadi teman-teman tuh berpikirnya jadi malas secara acak gitu. Kayak gitu mungkin Kang Rizky yang bisa menjadi trigger ya untuk kedepannya gitu loh, cara berpikir, meningkatkan cara berpikirnya gitu. Karena sering banget aku pribadi gitu ya temukan ketika aku memberikan arahan, teman-teman project control tuh udah mengcounter duluan gitu. Kang ini aku nggak ngerti kok harus kayak gini, Kang aku nggak paham kok harus diginiin ya, kok aku harus kerjain ini ya gitu. Dan pada akhirnya pun teman-teman tetap lakukan gitu loh, meskipun hal itu tuh membantu atau tidaknya gitu. Tapi at least teman-teman itu sudah melewati 2 step utama. Artinya teman-teman sudah memahami instruksinya seperti apa dan teman-teman sudah tahu dampaknya apa. Gitu loh, kayak gitu. Mungkin Kang Rizky yang bisa sementara bisa aku jawab ya untuk trigger teman-teman dalam men-trigger cara berpikir teman-teman untuk bisa jauh lebih meningkat gitu. Kalau yang mengetahui level, ini aku ada di level berapa gitu gimana? Oke. Sebentar Kang, aku sambil cek ya.
Oke, untuk mengetahui kita itu ada di level berapa, mungkin dari pemahaman aku gitu kan ya, dari ilmu ini, teman-teman itu bisa mulai dari case yang sederhana gitu ya. Aku bakal kasih sedikit konsep sedikit konsep tingkatan berpikir itu gitu ya, biar teman-teman tuh sedikit paham, sedikit atau sedikit banyaknya itu bisa paham teman-teman ada di level berapa. Yang pertama tadi kan ada create, artinya teman-teman remembering. Contoh kasusnya itu teman-teman mungkin di umur 1 tahun atau bahkan 2 tahun tuh itu teman-teman kebanyakan itu mengingat, kayak mengingat teman-teman diajarkan untuk mengingat gitu ya, kayak oh ini tuh apel, ini tuh kursi, ini tuh mobil, ini tuh pesawat gitu loh. Nah itu teman-teman aku yakin sudah melewati fase itu. Lalu yang kedua memahami gitu loh. Memahami kenapa apel itu seperti ini gitu loh. Memahami ketika teman-teman random ini apa gitu loh. Oh ini ternyata kursi gitu. Fungsinya untuk duduk gitu loh. Ambil ketika teman-teman diarahkan duduk gitu loh. Teman-teman tuh jadi nggak asal duduk di tempat gitu loh. Tapi teman-teman mungkin nyari kursi dulu gitu loh. Nah itu mulai memahami itu gitu ya. Nah lalu applying gitu ya, atau menerapkan tadi. Nah contoh kasusnya tuh kayak gini. Ketika teman-teman diajarkan di sekolah gitu, di sekolah dasar, pasti teman-teman memulai dengan hitungan gitu ya. Anggaplah pelajaran matematika, teman-teman itu pasti memulai dengan hitungan kayak 1 tambah 1 ya udah pasti 2, 2 tambah 2 ya udah pasti 4 gitu. Nah ketika teman-teman udah ada di kelas 4 SD atau 5 SD mungkin ya, itu teman-teman diberikan soal yang baru, diberikan soal yang sama dengan konsep yang baru. Maksudnya kayak gini, ketika teman-teman tahu bahwa 8 tambah 8 itu 16, ketika masuk ke kelas 4, teman-teman itu diberikan soal yang sama, tapi dengan konsep yang berbeda. Contohnya kayak gini, ketika misalkan aku punya 8 apel gitu, dan Budi punya 8 apel. Nah, terus kita akan memberikan apel itu ke teman kita, namanya Aris misalkan gitu ya. Berapa apel yang Aris punya gitu. Nah, itu tuh memahami dari konsep yang sudah ada, memahami dari kenapa 8 tambah 8 itu menjadi 16 gitu. Nah itu memberikan pemahaman dengan konsep yang baru gitu. Nah apakah teman-teman sudah melewati masa itu teman-teman bisa tanyakan gitulah ke diri teman-teman, dan aku yakin teman-teman sudah melewati fase itu gitu. Nah terus berikutnya itu menganalisis. Contoh konsepnya tadi yang aku sedikit di awal itu ceritakan, anggaplah tukang ojek gitu ya, mohon maaf nih sebelumnya tadi tukang ojek gitu. Kenapa sih ketika ojek pangkalan itu tidak seberkembang ojek online gitu ya? Kenapa banyak orang yang kenapa banyak tukang ojek yang beralih ke ojek online gitu loh. Nah itu tuh menjadi sebuah analisis gitu loh. Ketika kita menjadi tukang ojek dan biasanya itu di ojek pangkalan, kita bakalan berprinsip kurang lebih ya udah ada yang menggunakan jasa kita, syukur, enggak pun ya udah nggak apa-apa. Seenggaknya kita udah usaha dengan diam di situ, dengan tersedia gitu loh di titik itu gitu. Tapi untuk beberapa tukang ojek kayak ini kita tuh nggak bisa kayak gini gitu. Kok ada ojek online ya? Kok mereka kayak gacor terus tiap hari gitu. Kayaknya aku mau ikutan itu deh gitu loh. Dengan kayaknya kalau aku stay di sini tuh nggak bisa gitu loh kayak gini. Pendapatannya mungkin cuma 50.000 atau 60.000 sehari, tapi kalau aku ikut ojek online mungkin aku bisa lebih dari itu gitu. Meskipun harus dengan usaha yang lebih tinggi. Nah, itu tuh menganalisis. Salah satu bentuk analisis. Nah, apakah itu ada di teman-teman atau enggak? Nah, aku yakin sebagian ada dan sebagian tidak. Karena kebanyakan kita ada di posisi itu. Kita bisa menganalisis tapi tidak bisa mengevaluasi. Jadi kita banyak banget kayak ini kayaknya kita nggak bisa nagih deh. Gitu loh, tapi tidak dievaluasi kenapa kita tidak bisa nagih atau enggak gitu loh. Dan ketika dievaluasi pun itu hanya sesuai instruksi pada akhir kayak gitu ya mungkin. Nah terus berikutnya tadi setelah teman-teman itu bisa mengevaluasi, mungkin teman-teman bisa membuat sesuatu. Nah itu bisa dibalikin lagi ke diri teman-teman gitu loh. Apa yang mungkin pertanyaan mendasarnya kayak gini, apa yang sudah teman-teman berikan kepada perusahaan, dan apakah usaha teman-teman itu dimuat dalam satu sistem, dibuat dalam satu konsep yang itu menjadi dasar untuk menjadi percontohan yang lain
apakah sudah melakukan itu atau belum. Aku yakin tidak semua orang seperti itu, gitu ya. Hanya mungkin segelintir orang gitu ya. Dan itu tuh mungkin ada di level head dan top director gitu ya, atau aku nyebutnya tuh ada di level-level high table gitu loh. Apakah di secara manajerial sudah melakukan itu, mungkin sebagian ada, sebagian tidak. Dan apakah di staff tuh melakukan itu, mungkin sebagian ada, sebagian tidak, gitu ya. Itu tergantung dari, balik lagi ke teman-teman, apakah teman-teman merasa ada di level itu atau tidak gitu. Cuman yang pasti aku bisa berikan informasinya adalah teman-teman, aku yakin sudah bisa mengaplikasikan dan bisa menganalisis. Nah, itu teman-teman bisa start dari situ dulu, gitu ya, dengan kemampuan yang sudah teman-teman punya gitu. Aku yakin teman-teman udah bisa harusnya sudah bisa melewati fase analisis, gitu ya. Sudah waktunya masuk ke tahapan evaluasi. Aku yakin ada di posisi itu. Itu aja mungkin Kang Rizky. Apakah terjawab? Nuhun, makasih Ten. Siap. Terima kasih kembali Kang. Ada lagi teman-teman? Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh, masih ada kesempatan dan masih ada waktunya juga ya buat sesi diskusi atau sesi bertanya. Kali ini boleh langsung raise hand atau on mic aja teman-teman jika ada yang mau ditanyakan atau mau berbagi. Halo Teh, boleh ikut bertanya Teh? Boleh Arkan, silahkan. Kang Teh izin mau nanya Kang. Ya, gimana Kang? Dalam pekerjaan kan kita pasti bakal dihadapkan dalam proses pengambilan keputusan penting ya. Ya. Nah, dalam pengambilan keputusan ini kan mungkin berada di level berpikir evaluasi gitu kan, dimana di situ ada analisis, juga ada cara memahami gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini sejauh mana sih kita tuh lebih mengandalkan pertimbangan logis dibandingkan intuisi, dan gimana sih cara memadukan keduanya gitu untuk mencapai hasil yang lebih optimal gitu Kang. Mungkin itu Kang pertanyaannya. Oke, aku ulang ya pertanyaannya. Bagaimana kita mengambil keputusan bagaimana cara kita mengambil keputusan, entah itu secara logis ataupun intuisi gitu ya, dan bagaimana cara memadukannya, mungkin seperti itu ya. Iya Kang, betul Kang. Oke, kita bahas pelan-pelan kali ya Kak ya. Oke, keputusan secara logis itu apa sih, dan keputusan secara intuitif itu apa gitu ya. Secara keputusan logis itu mengandalkan sistematis mungkin ya. Kalau aku salah mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Itu mengandalkan secara sistematis, secara data, dan mungkin secara sebab akibat gitu ya. Dan keputusan secara intuisif itu mungkin mengandalkan pengalaman, atau mungkin mengandalkan feeling, atau mungkin mengandalkan rasa tahu gitu ya. Nah mungkin dari apa yang sudah aku sampaikan gitu, berdasarkan ilmu taksonomi ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa Arkan lakukan gitu ya. Mungkin hal yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan ini sering mulai dari intuisi gitu ya, atau mengenai polanya, lalu memvalidasi dengan logika, atau bisa mungkin sebaliknya gitu ya. Mungkin contohnya kayak gini, kayak pemadam kebakaran itu memutuskan rute untuk evakuasi gitu ya, itu dia harus pikir cepet tuh gitu loh. Nah setelah itu baru ngecek aman atau enggak gitu ya, ke dalam ke atas keputusannya gitu. Jadi secara intuisif tuh dia bakalan
nggak akan nanya dulu data ngelihat data rute terbaik itu kemana, enggak, dia tuh bakalan ngambil langsung gitu loh, on the spot gitu, to the point gitu, kayak oh yaudah lewat sini gitu. Lalu dia tuh bakal ngecek, baru dia cek ini tuh apakah aman atau enggak. Kebayang ya kayak gimana ya? Ya itu maksudnya pengambilan secara logika dan intuisif gitu ya. Pengambilan secara pengambilan tadi aku sempat catat pertanyaannya. Pengambilan secara logis gitu ya dan intuisif. Mungkin konsepnya itu seperti itu. Jadi gimana caranya pemadam kebakaran itu memutuskan rute yang terbaik, lalu dia bakal ngecek gitu. Nah, menganalisis mungkin seperti ini, Arkan gitu ya. Atau aku kayaknya kebalik. Itu tuh berdasarkan logika lalu berdasarkan intuisif gitu ya, atau berdasarkan data lalu berdasarkan intuisif gitu. Nah, mungkin yang pertama bisa lakukan dari apa yang tadi Arkan tanyakan gitu ya, bagaimana cara menggabungkan itu gitu ya. Mungkin Arkan bisa berpikir secara data dulu, melihat secara data dulu baru mengambil keputusan, ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, mungkin ada 3 poin yang bakalan aku kasih ke Arkan gitu. Yang pertama itu bisa mulai dengan data dulu, atau buat alternatifnya seperti apa. Lalu yang kedua itu baru menggunakan pengalaman, based on pengalaman atau intuisif tadi, gitu ya, untuk memilih alternatif yang tepat. Jadi ketika Arkan itu dibuat untuk mengambil keputusan, itu tidak ada yang salah, mau itu secara logika atau secara intuisif gitu ya. Tapi yang aku sarankan mungkin secara logika dulu, baru nanti Arkan bisa berpikir secara intuisif di situ, gitu ya. Divalidasi lagi lah kurang lebih keputusan Arkan tuh ketika akan memilih secara data tuh ini, terus Arkan rasakan secara feelingnya tuh seperti apa, secara intuisifnya tuh seperti apa, bener nggak ya kayak gini gitu. Nah itu untuk membantu Arkan dalam memvalidasi keputusan Arkan, mungkin kayak gitu. Nah ya mungkin kayak gitu sih ya, berdasarkan dari ilmu ini ya yang aku tangkap ya kan ya. Takut aku salah, mungkin nanti kita bisa diskusi bareng lah gitu terkait ilmu ini. Nanti aku bakal cari informasi lebih lanjut terkait ini. Terjawab nggak Arkan? Aku takutnya nggak terjawab malah. Arkan paham nggak dengan jawaban aku? Paham Kang. Jadi kita mungkin lebih ke pengambilannya secara logis terlebih dahulu ya Kang ya, baru nanti di make sure menggunakan intuisi ataupun juga pengalaman yang udah terbentuk gitu ya Kang ya. Iya, Oke. Paham gitu. Kang. Oke. Makasih banyak kan buat pertanyaannya. Oke, nuhun ya Kang ya. Ya, ada lagi? Saya boleh sharing nggak? Masih ada waktu ya? Masih ada Kang Rizky, boleh? Boleh ya? Boleh. Gini teman-teman, Kang TN juga mungkin terima kasih udah bahas pembahasan yang luar biasa. Jadi sebenarnya begini, ini sempat saya bahas ke teman-teman manajer divisi ke depan. Teman-teman di level manajer itu sudah mampu ada di level evaluasi secara dengan jabatan yang sudah diembannya saat ini. Jadi kemampuan mengevaluasi itu sebetulnya itu adalah harapan saya, maka saya sharing sedikit informasi terkait tadi ya 6 level berpikir gitu. Oke. Nah, tadi kaitannya dengan pertanyaan Kang Arkan gitu ya, terkait pengambilan keputusan. Kan sebetulnya kalau tadi dibahas ada 6 level itu, kalau misalkan mau dipecah lagi, mau dibagi lagi, secara teori itu ada namanya pemikiran kognitif. Jadi kalau kita pecah lagi dari 6 level itu ada 2 level awal itu adalah tahapan belajar. Jadi mengingat atau tadi remembering sama memahami itu adalah di tahapan belajar. Jadi kita gimana caranya memahami ada informasi-informasi baru, konsep-konsep baru. Kalau di kita yang sekarang lagi hot banget itu adalah rules yang baru yang sedang kita coba roll out di Bima Sakti gitu. Ada alur-alur yang baru. Nah, itu adalah proses tahap belajar. Terus kita memahami konsep yang baru dan
kita mengingat informasi-informasi yang sudah disampaikan gitu ya. Lalu, 3 level berarti. Level ketiganya tuh aplikasi ya kalau nggak salah tadi saya lupa ya. Penerapan ya. Berarti 3 level awal itu adalah level proses belajar. Jadi setelah kita menerima informasi dengan mengingatnya, lalu kita memahami konsepnya, lalu kita menerapkan pengetahuan yang sudah kita dapat itu adalah proses belajar. Terus di level keempat itu kan menganalisis. Jadi menganalisis ini adalah satu proses berpikir bagaimana kita punya tujuan itu memecahkan satu permasalahan. Jadi setelah kita tadi coba menerapkan rules baru, maka akan muncul isu-isu. Oh, ada yang CAP kurang, apa kurang gitu kan. Itu kita di level selanjutnya itulah kita mencoba untuk memecahkan masalah. Jadi isu-isu yang muncul dari penerapan tadi itu, maka kita upayakan untuk menganalisisnya untuk menjadi solusi dalam satu permasalahan itu. Nah, di level selanjutnya, di level 5 ya kalau nggak salah yang tadi evaluasi itu adalah itu yang tadi pertanyaan Arkan, bagaimana caranya kita mengambil keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu jatuhnya itu ada di evaluasi. Jadi kan kalau kita evaluasi itu tidak hanya menganalisis ya, jadi kita juga mempertimbangkan konsekuensinya apa, terus evaluasiannya dari berbagai banyak pilihan. Kalau kayak gini konsekuensinya apa, kalau kayak begitu bagaimana, begitu kan ya. Nah, itu yang ujung-ujungnya adalah kita mampu atau kita siap untuk membuat keputusan yang rasional dengan dasar-dasar tadi mungkin disampaikan oleh KTN. Itu ada data yang disampaikan lebih masuk akal lah atau proven istilahnya. Jadi keputusan yang diambil itu keputusan yang masuk akal, yang rasional dan proven, ada buktinya. Kalau menyampaikan sesuatu, oh kayaknya kalau proseduralnya seperti ini akan menghambat waktu kita atau menambah waktu kita dalam proses percepatan. Nah, itu harus ada datanya. Berapa lama penghambatannya, kira-kira masih dalam hal yang wajar atau dalam toleransi yang wajar tidak, kalau misalkan dengan penambahan prosedur itu waktunya bertambahnya berapa lama gitu, molornya kayak gitu ya. Nah, itu adalah pengambilan keputusan di level ini. Nah, selanjutnya kalau yang tadi di taksonomi itu kan creating ya terakhir ya. Tapi kalau di kognitif itu adalah, nah dari 5 level tadi itu adalah tujuan utamanya untuk apa? Untuk berinteraksi sosial. Jadi kita berinteraksi, berkomunikasi yang efektif, membangun hubungan yang sehat itu adalah dari kelima level tadi. Kalau kita sudah bisa berpikir sampai di tahapan evaluasi, maka selanjutnya itu adalah kita bisa mampu berinteraksi sosial dengan lebih sehat lah gitu ya. Kita bisa lebih paham emosi seseorang kayak gimana, komunikasi dengan efektif dengan orang A mungkin dengan orang B akan berbeda gitu. Nah, itu yang sebetulnya saya harapkan sudah bisa dikuasai oleh teman-teman di level manager. Meskipun diri saya masih banyak belajar juga terkait hal ini, masih banyak perlu digali begitu. Tapi kalau misalkan kita sudah mampu memetakan proses level berpikir, lalu kita sudah paham terkait teori berpikir, tujuan utamanya tadi kita bisa mampu berinteraksi sosial dengan basic pemikiran yang lebih kritis atau critical thinking, balik lagi ke sana. Betulnya itu harapannya kenapa saya sempat share ini ke teman-teman di TVC. Itu mungkin sharing tambahan sedikit dari saya. Nuhun. Ya, makasih banyak Kang Rizky atas ilmunya. Oke, ada mungkin itu aja mungkin teman-teman. Aku kembalikan ke Salsa ya. Oke, terima kasih kepada Kang Rizky ya, udah berbagi tentang tingkatan cara berpikir tadi. Mungkin karena waktunya udah mau habis ya rekan-rekan. Oke, mungkin saya bakal mengulas sedikit ya dari secara general gitu dari apa yang tadi sudah disampaikan gitu. Intinya semakin
kita mengetahui level berpikir kita, semakin besar juga gitu kontribusi yang bisa kita berikan. Bukan cuma untuk menyelesaikan tugas, tapi juga bisa untuk memajukan tim, menjaga kualitas kerja, dan juga mendorong gitu organisasi atau pekerjaan kita menuju tujuannya. Kemudian penting juga untuk kita bisa mengetahui gitu udah sampai mana level berpikir kita, dan ini bisa menjadi evaluasi gitu ya, dan bisa menjadi self develop juga untuk kedepannya gitu. Dan tadi dari Kang Rizky bilang bahwa tujuan dari tingkatan berpikir ini tuh bisa untuk akhirnya itu bisa untuk berinteraksi sosial gitu. Jadi sangat penting untuk kita bisa mengetahui tingkatan level berpikir kita. Mungkin sebelum saya tutup ya, dari Kang TN apakah ada yang mau disampaikan terakhir, Kang? Closing statement, boleh dipersilakan. Nggak ada sih ya. Mungkin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Itu sih, dan semoga ilmu yang aku sampaikan itu sedikit banyaknya bisa sampai ke pemikiran ke teman-teman, dan tidak harus sekarang, tapi mungkin nanti bisa berguna gitu. Itu aja paling. Oke, terima kasih Kang Rizky ya udah membagikan wawasan dan pengalamannya sehingga kita bisa mendapatkan perspektif baru gitu tentang bagaimana meningkatkan kualitas berpikir khususnya itu di dunia kerja. Terima kasih juga kepada semua partisipan yang udah hadir, yang udah aktif mendengarkan, bertanya, dan juga berbagi pandangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita sudah dengar bisa menjadi bekal untuk terus berkembang, bukan cuma untuk diri sendiri gitu, tapi juga untuk kemajuan tim, organisasi, dan juga hubungan sosial yang lebih sehat gitu dimanapun kita berada. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Asa ini sorry motong. Ini ya? Aku harus nunjuk yang berikutnya nggak? Iya boleh Kang. Kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang mau mengajukan boleh. Kalau nggak ada boleh nanti sama Kang TN langsung ditunjuk aja. Mas Jup boleh, Mas Jup ya, nextnya ya. Oke. Mas Jup udah belum ya? Belum. Jubroni belum ya? Oke, Mas Jup aja deh. Ini ilmu logiknya banyak banget soalnya dari kemarin ngobrol, aku seru banget sama dia. Apa ya, Bang? Kayaknya perlu sharing nih Mas Jup nih buat ilmu-ilmunya nih. Iya. Oke, berarti Kang Juf ya untuk minggu depan. Gimana Kang Juf? Oke ya. Oke, mungkin ditutup aja ya. Udah fix ya berarti untuk minggu depan Kang Juf menjadi pemateri di book sharing minggu depan. Saya tutup book sharing hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.